Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama Allah telah menganugerahkan kita yang nikmat yang teramat besar berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Juga nikmat-nikmat yang banyak sekali yang tiada terhitung, tiada terkira oleh kita semua karena kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi sekalian makhluknya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat, pada siang hari ini mari kita sejenak untuk melanjutkan talabul ilmi, melanjutkan pelajaran dalam pembahasan hadis di kitab Riyadhus Shalihin yang insyaallah sekarang akan masuki fasal atau bab, yakni memperhatikan kebesaran makhluk-makhluk Allah dan kerusakan dunia dan tentang suasana kehidupan nanti di akhirat serta keteledoran diri manusia dan membiasakannya tetap berlaku lurus, berlaku istiqamah di dalam kehidupan. Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, diawali dengan qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat yang ke-46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Yang artinya katakanlah, hanyalah saya menasihatkan kepadamu dengan satu hal, yaitu
tunaikanlah kewajibanmu terhadap Allah, baik berdua-dua atau yang berhubungan dengan orang lain atau yang untuk pribadimu sendiri. Kemudian kamu perhatikan atau fikirkan akan makna dan manfaat daripada perbuatan tersebut. Para ikhwan dan akhwat, maksud daripada ayat ini adalah merupakan nasihat buat kita semua. Yang pertama, agar menunaikan kewajiban untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menunaikan kewajiban kita di dalam berhubungan secara horizontal, hablum minan nas, setelah hablum minallah tadi, yaitu urusan yang terkait satu sama lain atau disebutkan dengan kalimat dua orang, ya, interaksi antara satu orang dengan orang lain, dan juga perbuatan kita dalam keadaan kita sendiri, ya, perbuatan secara fardiyah. Lalu Allah memerintahkan pada kita untuk menghayati, untuk memikirkan bagaimana tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang harus kita bina sebaik-baiknya, ya, tentu dengan cara diantaranya saling menguatkan dengan nasihat, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Selanjutnya firman Allah, wa qala Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ada dalam surah Ali Imran dimulai ayat 190 sampai 191. Arti daripada ayat tersebut, sungguh dalam kejadian langit dan bumi dan silih bergantinya malam dengan siang cukup menjadi bukti kebesaran kekuasaan Allah bagi orang yang sehat dan sempurna akal fikirannya, atau bagi ulul albab, yaitu mereka yang selalu ingat atau sadar, berzikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap kejadian, terhadap penciptaan langit dan bumi, seraya mereka mengucapkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tiadalah engkau ciptakan ini semua secara sia-sia, atau secara kalimat bahasa dalam Al-Qur'annya adalah batila, artinya ini yang tidak ada artinya gitu, maksudnya yang tidak berarti, atau sia-sia. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar, maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab atau siksa dari api neraka. Sedikit tentang menggarisbawahi isi ayat Allah Subhanahu wa taala ini para
hadirin muslimin dan muslimat, yang pertama bahwa dari kejadian ya, atau penciptaan langit dan bumi, pergantian silih bergantinya siang dan malam ini sungguh terdapat tanda-tanda bagi kita yang harus kita ambil petik sebagai pelajaran berharga yang menambah kekuatan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Karena siapa yang sanggup untuk membuat alam semesta ini dengan struktur yang begitu indah, dan tidak ada orang dengan bersekutu seluruh makhluk di muka bumi ini bisa menciptakannya. Maka alangkah zalimnya manusia apabila mereka tidak mau berpikir tentang ini. Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan membuat rotasi ya, perpindahan waktu malam dan siang hari? Ini benar-benar tanda kuasa Allah. Lalu yang kedua, orang yang disebut ulul albab itu orang yang senantiasa ingat pada Allah dengan ibadah tentunya. Jadi bukan sekedar dengan lisannya dia berzikir ya, membaca sekian banyak tasbih, tahlil, tahmid, tidak hanya itu. Yazkurunallaha itu zikir yang paling utama itu kita tahu adalah zikir yang mendatangkan ketenangan hidup, mendatangkan sakinah dalam kehidupan. Begitu juga para nabi terdahulu ketika tabut yang diangkat Allah sudah sekian tahun ya, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam dan sepeninggal Nabi Harun alaihissalam, itu dikembalikan Allah SWT ketika pada masanya Nabi Sam'un yang pada saat itu Allah takdirkan memimpin orang-orang pada kaum itu, Bani Israel, yang menginginkan dibebaskan dari penjajahan oleh penguasa pada saat itu, yaitu Raja Jalut. Mereka meminta kepada Nabi tersebut, lalu Allah kabulkan dengan diberikan seorang yang memimpin orang-orang beriman itu bernama Talut. Kapan kepemimpinan Talut dimulai? Ketika Allah menurunkan kembali yang namanya tabut yang berisi hal-hal yang mendatangkan sakinah, ketenangan dalam hidup umat pada saat itu, yang tersimpul dalam kalimat itu para ikhwan dan akhwat. Nah, jadi ketenangan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah itu menenangkan hati. Jadi ingat Allah itu dalam segala aspek hidup kita. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, berbaring, itu artinya seluruh aktivitas. Orang berkeluarga juga seperti itu diharapkannya sakinah. Allah juga menjanjikan seperti itu. Iya. Ntar dulu anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang berkeluarga juga diberikan oleh Allah SWT sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ini. Dan tentang ayat 190 sampai 191 surah Ali Imran. Lalu firman Allah berikutnya terdapat dalam surat Al-Ghasyiyah dari ayat 17 sampai 21. Wa qala ta'ala afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bentuk daripada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Ini terkait dengan judul memperhatikan tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk diambil pelajaran oleh manusia.
Siapa yang bisa membuat bentuk seperti pada binatang unta dan binatang-binatang yang lain kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditinggikannya. Ya, kepada langit bagaimana Allah membuat langit itu tinggi. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada bukit-bukit, ya, bagaimana bukit itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan juga tentang bumi, bagaimana bumi itu didatarkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian datar ini dalam keterangan adalah tidak berarti bumi ini selalu datar semua kayak selembar kertas yang lebar begitu. Bumi ini adalah berputar, kan gitu kalimatnya. Jadi karena perputarannya bumi ini, maka juga terjadi pergantian atau silih bergantinya siang dan malam yang dibuat sedemikian rupa, disorot oleh cahaya dan sinar, yaitu matahari dan bulan ciptaan Allah. Ya seperti itulah kekuasaan Allah. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya. Maka peringatkanlah atau beringatlah, sesungguhnya tugasmu Muhammad hanyalah memberi peringatan. Ya, engkau diutus Muhammad hanya sebagai juru nasihat atau juru pengingat manusia. Ya, orang yang bertugas mengingatkan. Jadi orang-orang yang lupa diri bahwa dia itu hakikatnya hamba Allah dan tugasnya semata-mata untuk ibadah kepada Allah di muka bumi ini, karena Allah menyatakan di ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya semata-mata untuk memperhambakan diri kepadaku, mengibadati aku. Ya, seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Satu ayat lagi di bab ini, yaitu dalam surah Muhammad ayat 10. Wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru, tidakkah mereka memperhatikan, ya, di dalam bepergian di atas bumi ini untuk memperhatikannya. Tidakkah mereka di dalam bepergian di atas muka bumi ini lalu kemudian mereka memperhatikan apa yang ada di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ini juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lalu, seorang yang sempurna akal pikiran yaitu orang yang mau mengoreksi dan memperhitungkan untung rugi dirinya. Jadi memeriksa diri, menghisab diri di dunia dan untuk pentingannya di akhirat, urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Jadi seperti itu. Dalam sebuah athar dari Umar bin Khattab, beliau telah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kalian itu sebelum nanti saatnya ada waktu dihisab semuanya. Artinya kalau orang menghitung nanti di akhirat sudah terlambat. Di dunia inilah orang disuruh menghisab diri, menghitung diri. Ini sesuai dengan tentu dipetik dari hikmah-hikmah dari ayat Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi demikian bab yang tadi barusan kita lewati. InsyaAllah setelah ini kita lanjutkan para hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat. Ini berlomba-lomba dan menganjurkan kebaikan
dan mengerjakannya dengan tidak ragu-ragu. Ini fasal yang kedua yang kita bahas pada hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, qala Allah taala fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam melakukan kebaikan. Menggarisbawahi ayat ini, para ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat, Allah itu memerintahkan kita ini berlomba-lomba untuk perbuatan baik, kebajikan. Berarti mafhumnya dari ayat ini, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah kita ini dilarang. Jadi kita ini dilarang untuk berlomba dalam hal keburukan, ya, lomba hal-hal yang Allah itu tidak ridho, ya. Harus kita kurangi juga lomba-lomba dalam hal yang tidak ada gunanya, ya, yang kurang bermanfaat. Kita harus fastabiqul khairat itu dalam hal-hal yang sudah jelas itu diperintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tuh berlomba-lomba. Meskipun tidak umumnya kan lazimnya ya, orang berlomba itu disediakan apa? Disediakan piala. Ya, ada juga yang memberikan semangat pada anak-anak. Kami pernah lihat digantung itu di pinggir itu di masjid, di emperannya itu di bawah atapnya itu sepeda. Ya, berapa itu saya lihat ya. Ini untuk apa sepeda gantung-gantung ini, kami tanya. Ini Ustaz, jadi anak-anak muda yang ngaji ini kita beri semangat. Kalau dia 40 hari bisa lolos sholat subuh berjamaah di masjid ini, dapat hadiah sepeda ini satu. Jadi ini tentu bukan itu tadi maknanya daripada yang sungguhnya fastabiqul khairat bagi kita ini. Itu hanyalah pemicu semangat anak-anak yang ngaji saja. Ya, mudah-mudahan itu ya tujuannya baik ya. Masya Allah. Jadi sampai seperti itu keinginan. Ini dalam membina ini. Masa iya bapak-bapak digantungin sepeda untuk nanti siapa yang 40 hari sholat di Masjid Al-Munawwarah ini subuhnya berjamaah terus rutin tanpa absen, ini sepeda. Takbir setelah takbir imam tidak wal masbuk syaratnya. Ya, tentu ini terlalu berat ya Pak ya. Jadi nanti bisa melanggar ini ya. Ya. Tapi juga tidak berarti bahwa kita dengan ini nggak ada hadiah, ini nggak ada perlombaan ini mah ya santai aja lah, ya datang sedatangnya. Dia kita usaha bagaimana supaya ya bisa tidur cepat, bangun cepat, mempersiapkan diri untuk ya paling tidak itu untuk sholat sunnah fajar di masjid, masalah seperti itu. Kecuali rumahnya dekat, sholat sunnah fajar ya di rumah. Kalau yang jauh rumahnya di sana terus mau ke Bojong ini sholat sunnah fajar di rumah ya keburu selesai sholat berjamaah sebelum di sini ya. Jadi yang di lingkungan masjid ini itu Pak Haji ya, sholat sunnahnya bisa di rumah yang dekat ya, lebih bagus ya sholat sunnah fajar sudah azan soalnya. Jadi restan nunggunya mungkin masih 10-15 menit. Nah itu bagus. Baik, kita lanjutkan. Maaf, saya minum dulu sedikit ya. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u, bersegeralah kalian,
atau cepat-cepatlah kalian ila maghfirati min rabbikum, untuk menuju pengampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan untuk meraih surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang muttaqin, orang yang pandai memelihara diri, artinya melihara ibadahnya, menjaga diri jangan sampai terkena erosi, pengikisan akidah, kemusyrikan, gangguan-gangguan di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memerintahkan untuk meraih ampunan Allah itu bersegera, tidak menunda-nunda waktu. Ya. Tidak kata lain orang sekarang ini, tobat mah ntar aja, santai aja. Biarin aja dulu yang tobat dulu, yang ke masjid yang 60-70 tahun. Yang 40-50 masih lama. Ya kita puas-puasin dulu. Jangan terlalu mainannya itu ke masjid mulu. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu cara berpikirnya. Jadi kalau cara berpikir orang yang patuh dalam hal fastabiqul khairat, di Allah itu dalam manggil hambanya tentu tidak melihat dari aspek umur, ya kan? Tetapi Allah sesuai dengan ajal yang sudah ditentukan, sesuai dengan ajal yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi tidak boleh kita ini mengulur-ngulur waktu untuk bertaubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala selain menyuruh istighfar, mohon ampun, itu juga menjanjikannya surga. Kemudian kita masuk di dalam fasal ini ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'malis salihah, segeralah untuk melakukan amal saleh. Ini sesuai dengan ayat tadi, suruh bersegera. Dalam ayat wasari'u, dalam hadis badiru bil a'malis salihah. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Akan kamu jumpai fitnah-fitnah yang melanda hidup orang beriman, laksana gelap gulitanya malam, laksana gelap gulitanya malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, sehingga membuat pagi hari seseorang beriman dan sore hari dia kembali kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sebaliknya sore hari dia beriman, pagi hari sedang kafir kembali. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena apa? Karena menukar agama, ya. Yabi'u dinahu, menukar agama dengan mendapatkan sedikit keuntungan dunia yang sederhana, keuntungan dunia yang sedikit. Jadi penyebabnya orang itu bergonta-ganti, seorang
pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi sudah kafir lagi. Sebabnya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena menjual agama mereka dengan sedikit harta benda dunia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kalau dilihat dari realita kehidupan ini para ikhwan dan akhwat, ya banyak hal ini terjadi. Jadi apabila ditanya tentang hukum, dijawab secara abu-abu, ya, tidak jelas hitam dan putihnya, ya kan? Kadang-kadang sesuai dengan yang mana kira-kira menguntungkan nih jawabannya. Kalau saya jawab haram, ini nggak kebagian misalnya. Maka ya ada setengah halal setengah haram minimal. Ada yang berani bilang halal mutlak walaupun Allah sudah haramkan. Bahkan dia menyampaikan untuk berkelit, nyampein hadis-hadis, ya, yang kira-kira sesuai gitu ya dengan selera dan keinginan orang yang meminta fatwa. Maka Rasulullah mengancam dalam sebuah hadis lain, kalau bawa-bawa nama Rasulullah SAW tapi berdusta, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku, maka hendaklah dia mencari tempatnya di dalam neraka jahanam, di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu hadis yang pertama, riwayat Muslim. Ya. Hadis yang kedua, an Abi Sarwata, ada juga yang bacanya Sirwa'ah karena sesuai dengan runtutan di dalam hadis ini ditulis an Abi Sarwa'ah atau Sirwa'ah bikasri sin al-muhmalah. Jadi sin yang pertama itu dikasrahkan namanya, karena asalnya kan nama orang ini tidak ada barisnya Pak ya Bu ya. Maka ada yang menuliskan Sarwa'ah, ya ada Sirwa'ah. Wa fathiha Uqbah bin Al-Harith, yang membariskan fathah itu adalah Uqbah bin Harith. Ya, jadi dalam riwayat awalnya nama orang ini Sirwa'ah, oleh Uqbah diberi baris fathah, ya, sinnya diberi baris fathah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, ini Sirwa'ah tadi Pak ya, Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra. Saya telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah di waktu asar. Tsumma qama musri'an. Kemudian Rasulullah SAW qama musri'an, segera bangun. Jadi ketika itu Rasulullah SAW segera bangun dari sholatnya, fatakhatta riqaban nas, bahkan jalan beliau melangkahi barisan orang, maksudnya di antara orang-orang yang duduk itu, di sahabat-sahabat di barisan itu, ya, ila ba'di hujari nisa'ihi, untuk menuju ke bilik salah satu istri beliau. Fafazi'an nasu min sur'atihi, maka menyebabkan orang menjadi menggelisahkan orang, atau orang gelisah dengan melihat Nabi cepat-cepat bangun dari sholat menuju
kamar salah seorang istri beliau. Ini bertanya-tanya orang nih, ada apa ini Rasulullah ini buru-buru keluar gitu ya, habis sholat asar ini. Fa kharaja alaihim, maka keluar ya kepada mereka. Maksudnya keluar lagi dari rumahnya ya. Kharaja itu kan artinya kembali ya, atau keluar. Maksudnya kembali kepada mereka. Keluar Nabi dari rumahnya atas mereka. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Maka Rasulullah melihat roman mereka itu kelihatannya heran ya, dengan cepatnya Rasulullah bangun dari habis sholat asar tadi. Faqala, maka Rasulullah pun memberikan pernyataan, berkata beliau, "Dzakartu syai'an min tibrin indana." Aku tiba-tiba teringat sesuatu dari tibrin. Tibrin ini dalam keterangan di hadis yang aslinya itu adalah potongan emas atau perak, sepotong gitu ya. Bisa juga diartikan beberapa potong emas ataupun perak. Indana, di sisi kami, ada pada kami. Maksudnya kami itu Rasulullah dan istri beliau kan gitu ya. Fakarihtu ayyahbisani, saya khawatir dengan menahan ini, saya khawatir kalau itu nanti menahan saya untuk dihisab Allah SWT, gara-gara telat ngasih potongan-potongan emas itu kepada orang yang berhak ya. Fa'amartu bikismatihi, maka aku segera menyuruh keluarga untuk membagikannya. Rawahul Bukhari. Kalau kita melihat pada kenyataannya ya, pada umumnya kita ini gelisah kalau nggak ada barang di rumah ya, barang-barang, walaupun itu barang orang lain ya, kelihatannya kalau ditumpuk di rumah kita berupa duit berapa gepok itu aja ya, kalau ditumpukin dulu di rumah kita rasanya adem nih kita nih manusia itu ya. Hak orang itu di tempat kita, seakan-akan kita yang punya. Ditunda-tunda oleh sebagian manusia untuk pembagiannya ya. Apalagi ini dengan teknologi penyimpanan di satu tempat yang bisa bertelur dan beranak ya kan. Ditunda, kalau perlu sebulan 2 bulan tunda dulu dengan alasan macam-macam tuh. Kenapa ini nggak dikeluarkan saja untuk hak orang? Nah ini masih sistemnya masih belum bisa jalan. Jadi ini harus diperhitungkan dulu sampai detail. Padahal tuh nggak rumit sebenarnya. Hak orang sekian, tanggal sekian dikasih, kasih aja. Ini tahan-tahan dulu Pak Haji Yusri ya, ditahan-tahan dulu 2-3 bulan, alasannya begini begitu, dibuat-buat. Sementara Rasulullah SAW contohkan, beliau gelisah karena ada beberapa potong emas yang harusnya menjadi haknya fuqara, masakin, orang-orang fakir, orang miskin, masih tertinggal di tempat beliau. Beliau khawatir kalau sampai malam belum dikasih, sementara orang yang berhak itu butuh. Nah itu. Nah ini kebanyakan manusia tidak peduli itu mau butuh kayak mau apa kayak, pokoknya ngutang dulu, nanti akan dirapel sekalian. Itu suka ada yang model begitu. Berarti ini nggak takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi inilah hadis kenapa terjawablah bagi para sahabat apa yang buat mereka bertanya-tanya di hati, gelisah melihat kekasihnya Rasulullah SAW seperti orang yang seperti terburu-buru. Padahal Rasulullah tidak mau terburu-buru. Jadi artinya sudah selesai menunaikan sholat asar, ya beliau pantas sama keluar, cuman
tidak duduk dulu supaya sahabat itu bisa melihat-lihat beliau sedikit, bisa berkesempatan untuk berbicara mungkin sama beliau. Tapi beliau langsung ke kamar. Tapi balik lagi beliau, Masya Allah, untuk menjawab kegelisahan dari jamaah atau para sahabat pada saat itu. Ya. Dalam riwayat yang lain yang artinya saya tadi meninggalkan sepotong emas. Nah, ini di sini disebut sepotong emas. Jadi makna dari tibrin itu. Maka saya khawatir kalau sampai malam di tempat saya, sampai nginap tuh nggak mau Rasulullah, dia gelisah. Demikian contoh dari Rasulullah. Seseorang harus memikirkan apakah yang akan memperlambat masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang ada padanya ada hak orang lain. Jadi seperti itu. Kalau kita mendapatkan akumulasi dari usaha kita, sudah sampai pada nisabnya, ya, yang kita usaha sebulan itu ada zakat kasab, ya, ada zakat kasab. Zakatnya 2,5%, tapi ukurannya sekitar 595 gram perak sekarang ini. Jadi kalau orang bergaji ya seperti itu, seharga 595 gram perak atau sekitar 6 atau 7 juta sekarang ini, maka dia harus keluarkan zakat 2,5% sebulan. Namanya zakat kasab atau biasa disebut zakat profesi. Terus kapan kita infaknya? Selesai dizakatkan, infak itu artinya bebas. Mau kita mau kasih 1 juta kah orang, mau kasih 500.000 kah, mau kasih ini, bebas. Ya, kita pengen lipat ganda yang banyak, kita kasih banyak. Untuk apa? Ya terutama untuk sasarannya kepada alokasi ke fuqara masakin lagi, ya, atau untuk ilai kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, masalan untuk membiayai para mubaligh, ya kan, untuk mereka ongkos naik kendaraannya dan lain sebagainya, itu semua juga perlu infak. Itulah. Jadi sesungguhnya harta yang diberikan Allah SWT kepada muslimin saja misalnya itu banyak. Ya. Iya. Sampai mana tadi ya? Hadis kedua ya. Sekarang yang ketiga nih, terakhir yang ketiga. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud, berkata seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Bagaimana pendapat engkau kalau saya terbunuh dalam perang Uhud ini, wahai Rasulullah, di manakah nanti saya? Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannah, di surga tempat kamu. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadih, lalu dilempar, dibuang oleh dia beberapa biji kurma yang masih mau dia makan. Sudah di tangan dia kurma itu, dia sudah nggak sabaran dengan janji Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh beliau, jawabannya sungguh mengembirakan. Kalau terbunuh katanya, di mana posisi saya nanti wahai Rasulullah? Di surga. Dia buang itu kurma, dia lompat ke medan perang. Ya, maka di sini summa qatala hatta qutila, kemudian dia qatala, dia berperang. Qatala itu ya saling mengadu pedang, ya, qatala. Hatta qutila, sampai ya mungkin dia sudah membunuh orang segala macam, sampai pada titik puncak qutila, dia terbunuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini
derajatnya sahih, muttafaqun alaih, disepakati keduanya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu ya Pak ya. Sampai hadis yang ketiga ditandain. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan, tafadhal masykurah. Bismillah. Kenapa Mas? Iya. Sedangkan Adam itu dari tanah. Padahal Allah sendiri tidak menerangkan kebaikan api dan kebaikan tanah itu, sehingga dia merasa gimana? Kan dia berkarena gitu, karena saya yang dari api, sedangkan Adam dari tanah, kok saya sujud. Yeah. Tapi Allah tidak menerangkan bahwa, hey iblis, saya tidak menerangkan bahwa api itu lebih hebat, apa itu hebat. Tapi kalau iblis mengatakan Iya. Jadi iblis itu dia berpikir bahwa dengan diciptakan dari api itu lebih hebat, sedangkan dari tanah ini menurut kasat mata dia dari tanah, apa bersihnya si tanah itu, ya kan? Sehingga dia berkesimpulan bahwa kalau dari nyala api itu lebih bersih, lebih mulia lah. Nah itu dia berpikir secara hawa nafsu dia, karena diberi akal juga kan, ya, bangsa jin itu kan, seperti manusia kan. Beda dengan malaikat kan. Kalau malaikat itu hanya menyoroti kenapa diberi pangkat sebegitu tinggi, padahal mereka itu sanggup mengadakan pembunuhan, ya kan? Iya kan? Kenapa engkau meletakkan kedudukannya Adam dan anak cucunya ini sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan kami ini senantiasa mensucikan engkau? Tidak ada maksudnya yang melakukan dosa gitu ya. Seakan-akan ya bukan seakan-akan ya, ini memang begitu mungkin yang dipikirkan juga oleh malak-malak pada saat itu, malaikat jamaknya ya, bahwa manusia ini bakalan punya trouble yang banyak nanti ya dengan sifatnya ini. Nah iblis itu kesombongan secara pribadi dia memahami bahwa kalau diciptakan dari api tentu lebih mulia dalam pikiran dia, walaupun nggak ada dari Allah api itu lebih mulia, manusia itu dari tanah mintin itu tidak mulia gitu. Jadi mengedepankan persepsi dari kesombongan. Sekarang ini banyak yang memakai itu. Secara tidak sadar orang, ini dari mana nih? Ini kayu buat zikir ini katanya. Itu tumbuh di dalam dasar laut, suci dia nih. Dibikinlah biji-biji tasbih. Ini kayu dari akar, dari dalam laut. Bukan kayu yang muncul ke atas. Dia berpikir bahwa kayu yang kalau diciptakan dari kayu, dibuat tasbih itu dari kayu yang tumbuh ke atas, kotor kali ya kalau yang direndam dalam air. Nah itu bagus dijual orang gitu. Itu cara berpikir ini. Perintah Allah itu artinya mutlak ya? Mutlak artinya ya kamu saya perintahkan ya jalankan. Nah iya itulah. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, tidak ada pilihan lain bagi makhluk ini kecuali dia harus terima. Jadi Allah SWT itu pakaian kesombongannya itu karena memang pencipta. Ya. Tidak diatur dia, tapi mengatur. Itulah Allah SWT kan, tidak diajak berdiskusi dulu baru dia Allah menciptakan makhluknya, tapi semaunya Allah SWT, iradahnya Allah SWT kan seperti itu ya. Jadi itu, jadi sedikit tentang orang mengira bahwa dengan cahaya itu jauh lebih mulia. Kan kadang-kadang ada orang berkesimpulan, ini kita lagi malam-malam di masjid, lagi ngaji nih, mati lampu semua total, tiba-tiba datang cahaya besar. Wah ini ada petunjuk ini katanya, hidayah. Inilah
cahaya itu. Padahal dimaksud cahaya itu nggak begitu. Cahaya itu adalah Al-Quranul Karim ini, nur Allah itu, cahaya Allah. Juga ya seperti itulah. Ada orang yang biasa menyampaikan ayat Al-Quran, orangnya hidup biasa, tidak dianggap. Tapi kalau ada orang yang kira-kira setengah nggak kelihatan, nah itu baru dipercaya. Apa yang ungkapan orang itu, apa katanya, manusia setengah dewa katanya. Nauzubillah min dzalik. Dewa itu kayak apa itu ya. Jadi manusia, Nabi, Rasul-Rasul itu manusia biasa. Ya, semua. Tidak ada yang tahu-tahu datang tiba-tiba nongol nggak kelihatan dia datang dari mana. Wah, itu nggak ada nabi-nabi begitu. Semuanya nampak. Wah, ini yang diinginkan oleh orang tuh kayak macam pemahaman yang gaib itu. Wah, ini ustadz itu wali itu. Sampai dia datang nggak kelihatan. Tahu-tahu sudah ada. Nggak tahu naik apa katanya. Kamu duluan aja ke Mekah. Begitu nyampe orang itu sudah seminggu yang lalu nyampe katanya. Tahu naik apa katanya. Itu hanya cerita-cerita bohong, dongeng-dongeng orang-orang jahiliyah, ya kan. Ya seperti itu, alhamdulillah. Di saat peristiwa pengusiran Nabi Adam dari surga oleh Allah, karena dia melanggar perintah, yaitu jangan mendekati wali kalau Melanggar larangan. Melanggar, karena kalau kita lihat secara dari pertama Nabi itu tidak pernah ada ceritanya melanggar, ngikutin apa kata Allah. Jadi termasuk peristiwa-peristiwa Nabi sebelum Nabi Muhammad yang yaitu Nabi Musa kan nggak masuk akal juga harus melanggar tobatnya, karena itu perintah ya ikuti, artinya samina wa ta'na. Nah dalam hal ini Nabi Adam kok melanggar. Jadi apa rayon iblis itu menggunakan nama Allah sehingga si Nabi Adam itu alaihissalam melakukan ternyata juga atau gimana? Iya. Jadi gini, ada nabi yang tidak membantah sama sekali. Ada nabi tidak membantah tapi ternyata dia berselisih dengan apa yang dikehendaki Allah. Contohnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan hanya ketelisut sedikit, lari dari amanat karena dia kesal sama kaumnya itu. Nanti kalau kamu sudah lihat tanda-tanda bakalan mereka itu diazab, baru kamu keluar. Dia baru melihat satu tanda saja, gelap gulita. Ini belum turun hujan acan. Wah, ini tanda ini sudah ada nih. Kesal saya nih. Pergi. Perhatikan orang yang pergi dalam keadaan marah. Dia lagi marah besar. Lalu Allah menguji dia dengan ditelan oleh ikan nun itu. Baru dia tobat pada Allah. Itu tobatnya. Ya, jadi ada juga nabi yang ditegur Allah SWT karena melengos dari menghadapi para tamu orang-orang besar. Datang seorang buta yang ingin belajar sungguh-sungguh. Ini enggak perhatikan sungguh-sungguh, ditegur oleh Allah, ya kan? Nah, pokoknya sampai situ aja kita bikin ya, supaya jangan nanti timbul fitnah orang. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu teguran Allah. Tapi Allah terima tobatnya. Suatu kali waktu beliau juga karena menghibur hati istrinya, dia beliau tuh mengharamkan yang dihalalkan Allah. Ya, di dalam surat At-Tahrim itu kan, istrinya jelas halal baginya yang bernama Maria Al-Qibtiyah itu hanya dibawa sebentar di rumah salah seorang istrinya Hafsah. Kepergok Hafsah pulang, istrinya yang dari bangsa Mesir ini ada di situ. Ya kan? Maka berunding ya bicaralah Hafsah ini dengan Aisyah, ini begini-begini Rasulullah itu. Ya Rasulullah tahu itu isi pembicaraan mereka itu. Kaget itu, dari mana Rasulullah tahu?
Allah yang mengajari aku, Allah yang memberitahu saya. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa ya kalau gitu saya tidak lagi membawa dia ke rumahmu. Tapi ada dua itu riwayat di dalam tafsir itu. Satu versi riwayatnya Rasulullah pergi ke rumah salah seorang istrinya, di sana minum madu. Pulangnya ditanya oleh salah seorang istrinya, waduh saya mencium bau yang nggak enak nih. Padahal istrinya ini tidak mampu mencarikan madu itu. Padahal enggak, saya nggak minum apa-apa, saya minum madu saja di sana. Nah, kalau gitu saya tidak akan minum madu lagi. Jadi dua itu ya. Makanya diturunkan surah At-Tahrim itu. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang telah dihalalkan Allah hanya karena mencari ridhonya, kesenangan salah seorang dari istrimu. Jadi Nabi suruh bertobat itu. Istrinya yang dua itu suruh bertobat. Jadi keliru ya. Ada kelirunya beliau. Ya kan? Ya namanya sifat manusiawi ada kan? Tapi dituntun kembali oleh Allah SWT. Nah, kemudian Nabi Adam ada yang ditanya. Apa yang ditanya tadi bahwa apakah iblis bawa nama Allah? Dia bawa nama Allah. Adam, saya ini penasihat buat kamu, Dam. Saya ini sedih banget beberapa hari ini mikirin kamu, Dam. Sebenarnya kamu tahu nggak pohon itu? Namanya Syajaratul Khuldi wa Mulkil La Yabla. Ini pohon kekekalan. Syajaratul Khuldi itu yang beri nama iblis. Pohon kekekalan itu yang dilarang Allah kamu dekat itu. Wal mulk wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pupus. Jadi Allah itu sebenarnya mau ngusir kamu, Dam. Dia bawa nama Allah. Allah tuh mau ngusir kamu, Dam. Makanya saya hanya mengingatkan segera makan supaya kamu langgeng di sini, nggak keluar. Jadi Allah itu mau kamu tuh segera keluar dari sini. Kalau kamu makan, kamu kekal di sini. Allah itu pengen kamu keluar. Ini saya tahu nih, Dan. Padahal dia bohong. Dan nama iblis kan enggak dia sampai janji, sampai bersumpah itu. Bersumpah bahwa ini saya semata-mata nasihat buat kamu, Dan. Jadi Allah makin benci sama iblis ini, kan? Semuanya suruh pergi dari situ. Ya termasuk Nabi Adam pun disuruh, tapi Nabi Adam dapat kalimat pengampunan dari Allah, ya kan? Ada di surah Al-Baqarah itu, ya kan? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Allah memberikan kepada Nabi Adam itu kalimat-kalimat untuk bertobat. Ya, Adam min rabbih kalimat fataba alaih, lalu bertobat. Jadi sebelum sampai ke bumi ini Nabi Adam sudah diberikan itu kemudian untuk bertobat. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salam seperti itu. Itu hanya yang di dalam Al-Quran ini kan yang dibicarakan itu hanya 25 Rasul Allah itu yang masyhur ya. Sedangkan banyak Rasul juga yang tidak tercover kisahnya dalam Al-Quran. Juga Nabi ribuan yang ada di tiap-tiap kaum. Ya seperti itu ya Pak Akhi ya. Ini karena ini sudah jam 3 lewat, kita cukupkan dulu ya. 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 Ini mungkin yang ada hubungannya dengan kisah kita ini, terutama tampil masjid. Dalam hadis yang kedua, ini bersegera untuk memberikan amanah, terutama ya maksudnya. Jadi masang ada itu kan supaya cepat-cepat diinfakkan.
sedekahkan. Ya. Nah kita kan sampai masjid ini, pengurus masjid itu kan kadang-kadang bisa mengumpulkan dana dari masyarakat untuk suatu pembangunan yang kira-kira amal jamaah itu belum cukup untuk membangun suatu bangunan yang kita rencanakan. Berarti kan tertunda. Itu bagaimana Pak? Yang menunda. Ya, baik, paham. Ya. Jadi gini Pak, alokasinya itu memang tidak jelas. Untuk pembangunan itu kita beri judul ini sedekatun jariyah. Sedekah jariyah ini pembangunan fisik ini Pak, jariyah itu masuk renovasi masjid, termasuk untuk membangun sarana dan prasarana sekitar masjid ya. Ya, memperbaiki jalannya, memperbaiki gotnya dan lain sebagainya itu termasuk jariyah Pak. Tapi kalau yang sifatnya berupa zakat profesi, zakatul mal, itu semua 8 asnaf. 8 asnaf. Saya memahami bahwa dari 8 asnaf ini satu adalah bagian untuk fisik. Ya kan? Fisabilillah itu fisik kalau menurut saya. Jadi sarana dan prasarana sebenarnya. Saya pernah konsultasikan dengan beberapa asatidzah ya, kiai gitu. Setuju beliau. Karena ada Ibnu Sabil. Kalau Ibnu Sabilnya orangnya orang yang bergerak di dalam sabilillah itu. Fi sabilillah wa bani sabil kan gitu. Fi sabilillah itu artinya sabilillah itu kan berupa pengelolaan masjid, pengelolaan dakwah, ya kan, fisiknya itu ya, atau pengelolaan madrasah itu fi sabilillah. Ibnu Sabil itu orang yang berada di dalam jalan itu, para asatidzah, guru-gurunya ya, para ustadzat, guru-guru perempuannya, para mubalighah, para duat ya, dai-dai, itu yang perlu mendapatkan penguatan di dalam itu. Kalau khusus fisik tadi itu ya, yang jelas itu sedekah jariyah. Jadi itu yang bakalan mengalir terus halanya. Beli bata sekian, beli semen sekian, beli kaos. Dana yang tertunda tadi Ustaz. Nah. Kan kita pokoknya anggaran 100 juta membangun menara namanya. Iya. Kita punya rencana. Tapi kan sebelum dapat 100 juta kan berarti kan infak atau amal jariyah harus dibagi jariyah. Ya. Kalau untuk urgen kepada penanganan jangka cepat, jangka pendek, yaitu dengan zakat tadi, zakat profesi setiap bulan tadi. Itu untuk fuqara masakin, karena itu hak mereka. Sedangkan untuk fisik pembangunan yang tadi bisa ditunda sampai nunggu dulu, bisa buat beli besi, beli semen, beli pasir, itu sedekah jariyah. Itu yang saya paham gitu. Kalau yatim tidak masuk asnaf. Karena yatim belum tentu miskin. Yatim banyak yang kaya. Iya, yatim belum tentu miskin. Kalau miskin nggak peduli dia tidak yatim pun miskin. Ya gitu. Makanya di dalam asnaf itu tidak ada yatim. Pembangunan masjid termasuk dapat asnaf itu. Saya memahami dari 8 itu fi sabilillah itu termasuk untuk membangun sarana. Tapi ada yang berbeda sih. Ada yang berbeda. Semuanya difahami itu orang. Fi sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah. Lalu Ibnu Sabilnya apa? Orang juga kan? Iya kan? Ibnu Sabil itu yang anak jalan kan artinya. Ibnu Sabilillah, orang yang ada di jalan Allah. Kalau fi sabilillah berarti untuk jalan Allahnya, untuk masjidnya, untuk madrasahnya, untuk dipakai buat masjid zakat fitrah boleh. Bukan zakat fitrah, bukan zakatul fitri, bukan. Zakatul fitri itu tu'matan lis-shaimi, tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Itu jelas hadisnya. Pensuci orang yang berpuasa dari lagaw ya, dari perkataan sia-sia dan rafath, ya kan?
dan makanan untuk fakir miskin. Wa tu'matan lil masakin. Hanya untuk makan saja, zakatul fitri. Yang sudah kadung disebut zakat fitrah ya. Saya tetap memahaminya itu namanya bukan zakat fitrah, tapi zakatul fitri. Kan hadisnya begitu. Zakatul fitri. Idul fitri. Nggak ada idul fitrah. Idul fitri. Kembali makan. Kembali makan. Futur itu makan. Seperti Idul Adha, kembali apa? Kembali menyembelih di waktu duha, ya kan? Jadi hari raya menyembelih di waktu duha. Idun hari raya, gitu. Tapi bukan arti kembali, ya. Tapi Id hari raya untuk menyembelih. Kemudian Idul Fitri kaitannya dengan zakatul fitri. Hari raya fitri, hari raya untuk makan lagi, makan. Hari raya makan, betul. Tidak boleh saum kan pada saat itu? Makan, makanya disebut Idul Fitri. Bukan kembali ke fitrah. Fitrah sama fitri itu berbeda gitu. Kalau fitrah itu artinya keaslian, kesucian manusia ini. Aslinya manusia hidupnya ibadah pada Allah. Seperti fitrahnya ikan ada di dalam air. Kalau keluar dari fitrahnya, meninggal dunia, mati dia. Manusia itu fitrahnya ada dalam Islam. Keluar dari itu, hakikatnya dia meninggal dunia. Sudah tidak ada lagi. Iya, mati sudah. Iya, mati jiwanya. Sudah tidak ada, kosong melompong jiwa itu. Jadi sekian ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Nah, untuk pengeluaran zakat itu mesti ikuti kalender Hijriah apa? Oh enggak. Harus Masehi. Jadi kalau Hijriah kan seperti Zakatul fitri ikut Hijriah. Kalau zakat yang lain hanya dianjurkan mengeluarkan zakat mal itu lebih baik akumulasinya bulan Ramadan. Sebab kita keluarkan pada saat itu pahalanya berlipat ganda kan itu. Ya kan? Afdalus sadaqah fi Ramadan. Sebaik sedekah itu di bulan Ramadan. Kan gitu ya. Iya. Sudah ya? Baik, kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.